Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Bang Yade Hidroponik. Nah, di video kali ini saya akan memberikan lagi penjelasan kepada kalian tentang masih saya bahas tentang masalah cabai rawit ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, subscribe, and share ya teman-teman. Kalau perlu ada pertanyaan silakan saja di kolom komentar, siapa tahu itu sangat berarti bagi semua. Dan saya ucapkan juga salam terima kasih kepada para viewer setia, para subscriber setia, dan para viewer yang sengaja maupun disengaja untuk mengunjungi channel saya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini sesuai janji saya akan membahas lagi tentang masalah cabai rawit. Sebelumnya saya akan menghibur kalian dulu. Lihatlah kucing hitam ini bersama anak kecil ini ya teman-teman. Oke, semoga channel ini tembus ya 100.000 subscriber. Tinggal beberapa ribu lagi, dukung channel ini untuk menuju 100.000 subscriber. Oke, di video kali ini masih kalian melihat ya, di video sebelumnya juga saya sajikan tentang media polybag, yaitu adalah budidaya cabai rawit varietas bara. Nah, di sini kalian bisa melihat ini adalah skala kecil ya. Ukuran polybagnya ini berukuran 20 kali 20 ya teman-teman. Ini baru beberapa menit saya pindahkan dari media rockwool ke media polybag ya teman-teman. Karena saya lihat teman-temannya sudah begitu besar, tapi karena kemarin tuh tanahnya nggak memadai ya. Jadi saya diamkan, jadi agak kering dan keriput, jadi saya sajikan. Nah, ini teman-teman yang sudah berumur 1,5 bulan, dan ini pun juga 1,5 bulan ya teman-teman. Tapi karena enggak saya pindah ke media polybag kemarin, makanya itu pertumbuhannya itu sangat enggak relatif lah. Nah, oke. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat sangat jelas pertumbuhannya 1,5 bulan varietas bara. Di video sebelumnya juga saya jelaskan tingkat terhadap penyakit itu dan tingkat kematian juga sangat kecil ya. Dan ini varietas bara ini sangat aktif dalam pertumbuhan per hari-hari, itu bisa saja 5 cm bahkan 7 cm maksimal ya untuk per hari itu tumbuh dalam masa generatif ini. Nah, kalian bisa lihat di sini Malala embercat ya. Embercat ini juga nggak kalah ya, karena pertumbuhannya itu sangat banyak juga, karena pertumbuhan akar itu di dalam itu nanti akan merambat. Kita lihat teman-teman sangat jelas. Nah, lalu apa yang akan saya jelaskan sesuai pertanyaan-pertanyaan kalian, dan di grup WhatsApp itu ya maaf saya tidak bisa menjawab satu persatu karena terlalu banyak sudah anggotanya yang konsultasi, jadi saya banyak-banyak minta maaf tidak bisa untuk menjawab satu persatu. Satu-satunya jalan yaitu adalah saya kasih pengarahan di sini. Nah, oke. Nah, di sini kalian sudah melihat ya teman-teman, ini media tanah. Nah, ini tanah yang digodokkan itu saya ambil ya. Lalu setelah itu saya keringkan sekitar ya kurang lebih kalau maksimal itu 1 bulan teman-teman. Tapi kalau sudah agak seperti ini ya, ada kering-keringnya, dan kalau kita seperti ini airnya sudah enggak seberapa lagi. Nah, jadi itu kalian sudah bisa untuk dikasih tanaman. Sangat bagus teman-teman untuk apapun tanaman ya, jenis apapun itu sangat bagus kalau sudah mempunyai tanah seperti ini ya teman-teman. Enggak lah perlu lagi kalian menggunakan sekam bakar, sekam padi, itu enggak perlu teman-teman, karena ini bekas akar-akar yang tumpukan seperti ini ya teman-teman. Akar-akar tumbuhan itu sudah mati, lalu itu akan menjadi pupuk tersendiri. Nah, jadi itu yang disebut adalah tanah aluvial dan pupuk aluvial alami atau organik alami ya teman-teman. Nggak perlu dibakar dan nggak perlu disekam ya. Nah, seperti itu.
seperti ini kalian bisa lihat sangat ya, pertumbuhannya itu sangat bagus. Kalian lihat nggak ada yang terserang penyakit ya. Nah di sini daunnya pun juga sangat indah, nggak ada yang keriting. Kalau sini saya jelaskan lagi teman-teman, masa generatif ini biarkanlah dia terpapar sinar matahari selama kurang lebih, kalau untuk cabai itu kualitasnya harus kena sinar matahari itu 6 jam minimal dan maksimal itu 8 jam. Tapi kalau musim penghujan itu ya nggak apa-apa ya teman-teman, seala kadarnya meskipun itu nggak ada ya teman-teman. Nah di sini juga saya akan memberikan kepada kalian agar cepat tumbuh cabai rawit bara ini ya, varietas bara ini saya jelaskan juga kepada kalian cara penyiramannya itu dan penyemprotannya itu gunakanlah pestisida alami, yaitu saya menggunakan bawang putih. Meskipun tahan terhadap penyakit, terhadap hama gemini, hama lalat, belalang, dan juga hama lain-lain, tapi yang sering hinggap di cabai rawit varietas bara ini yaitu adalah apa? Sarang laba-laba kecil. Nah di situ dia agak bertelur karena apa? Karena laba-laba itu suka lembab ya teman-teman. Nah jadi karena itu kalian juga itu sih sebenarnya nggak apa, kalau laba-labanya itu masih hidup yang kecil itu nggak seberapa, tapi kalau sudah mati, nah itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Kalau itu mati maka akan mengundang semut-semut hitam ya. Nah, jadi semut hitam itu nanti yang akan mengambil sari, karena itu banyak cairan, mengandung cairan gula ya kepada laba-laba kecil itu, karena itu manis dan kumbang-kumbang itu juga sangat menghampiri. Nanti di sini saya juga akan jelaskan dan insya Allah akan saya lihatkan bagaimana caranya agar itu tadi tidak kembali setelah kita buang lalu sini. Nah, saya jelaskan langsung di sini teman-teman, kalian gunakanlah pestisida alami yaitu menggunakan bawang putih. Lalu caranya bawang putih itu tadi kalian boleh ulek, boleh di blender, dan setelah itu kalian buat banyu, terserah banyu itu berapa liter. Tapi untuk satu siung bawang putih itu maksimal 2 liter air. Nah setelah itu airnya itu langsung kalian diamkan selama jangan kurang daripada 24 jam. Setelah itu lalu kalian saring air itu tadi ya teman-teman. Setelah kalian saring lalu airnya tadi semprotkanlah. Nah, tapi itu yang saya jelaskan di sini ketika sudah terpapar penyakit, kalian bisa lihat dan cek di bagian bawah daun ya. Kalau sudah ada daun itu bermula keriting dan juga tumbuh-tumbuh binatang-binatang yang mencurigakan maka semprotlah. Nah, di sini banyak yang sebenarnya saya jelaskan. Lalu di sini saya akan jelaskan habis-habisan ya, teman-teman. Karena itu kalian harus cabai ini ya, teman-teman. Nah. Karena itu kalian harus semprot itu 3 hari berturut-turut. Nah, di sini banyak orang yang nggak menjelaskan, cuma menggunakan bawang putih, tapi cara penggunaannya itu yang banyak tidak tahu orang ya, teman-teman. Nah, di sini juga sembari mendengarkan tutorial dari saya, kalian juga saya manjakan di sini cuaca yang berada di Kota Banjarmasin untuk saat ini sangat cerah ya, teman-teman. Meskipun bisa dikatakan ini bulan November sampai Desember nanti mungkin ini sudah memasuki musim-musim penghujan ya teman-teman. Kemarin-kemarin itu juga ada hujan-hujan tuh sekitar dalam 1 minggu itu 1 hari, bahkan ada yang 3 hari ya. Jadi kalaupun ini ya, di sini saya jelaskan lagi kepada kalian semua, tanah seperti ini ya. Nah jadi tanah seperti ini kalian nggak perlu takut. Meskipun itu kebasahan, meskipun itu kena air hujan, itu nggak bakalan mati tumbuhan. Karena apa? Karena sebenarnya ini hanyalah pupuk. Jadi tanah itu sepertinya seperti nggak ada ya. Jadi tanahnya itu pun nggak keras. Nah, jadi situlah kelebihan dari tanah aluvial ini ya teman-teman, dari godokan rawa itu yang saya ambil. Nah, jadi juga di sini saya jelaskan gunakanlah pestisida alami tadi. Jangan sampai kalian setelah kalian semprot lalu besok nggak disemprot, jangan lakukanlah 3 hari berturut-turut seperti di tutorial di terang ungu yang kemarin ya. Itu sudah saya jelaskan juga
cara menyemprot pestisida alami di masa generatif ini sebenarnya itu harus kalian gunakan ekstra ya untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, seperti ini teman-teman. Ukuran dengan polybag 20x20 ini pun sudah bisa untuk berbuah nanti. Nah, lihat saja nanti kelanjutannya. Dan doakan saja semoga ini sampai berbuah ya teman-teman, karena saya juga banyak kesibukan, sering-sering nggak kesiram. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau sudah mempunyai tanah seperti ini tadi ya teman-teman. Kalian itu bisa maksimal itu 15 hari nggak kalian siram pun nggak apa-apa, tapi kalau perlu itu tiap hari ya teman-teman. Nah, gunakanlah juga larutan Abimec. Nah, nanti di video selanjutnya saya juga akan jelaskan kepada kalian cara pemberian nutrisi Abimec itu untuk media polybag ini berapa ppm kah dan berapa derajat celcius kah untuk tingkat kedinginan airnya dan untuk pH airnya agar pertumbuhan di usia 1,5 bulan sudah seperti ini. Nah, itu tadi. Jadi saya jelaskan kalau untuk varietas bara 1 bulan dari HSS itu sudah berbuah, itu saya katakan itu adalah pembohong besar buat para konten. Di sini saya lakukan kepada kalian agar kalian benar-benar paham masalah media hidroponik maupun sistem media tanah, karena sini saya tekankan lagi ya teman-teman, di sini bukan saya di sini membuat konten itu agar semua itu benar-benar memahami secara pertanian itu dan bertani ya, atau berkebun ataupun budidaya ya teman-teman. Di sini saya lakukan lagi itu hanya semata-mata adalah real. Jadi bukan orang yang banyak setelah itu berbuah lalu dipindahkan lalu dimasukkan ke konten. Kalau saya enggak seperti itu teman-teman. Karena itu makanya alhamdulillah saya ucapkan juga banyak sekali terima kasih kepada para subscriber setia, para viewer setia aku ya teman-teman. Karena itu dukunglah channel ini, sehingga jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe. Kalau perlu ada pertanyaan di kolom komentar dan deskripsi itu sudah saya sajikan juga yang belum bergabung di WhatsApp Bang Yade Hidroponik ya. Nah, di situ saya banyak sekali menjelaskan. Nah, setelah itu. Nah, oke, selanjutnya ini saya akan seperti itu teman-teman, kalian bisa lihat itu. Nah, lalat seperti itu tadilah yang seperti warnanya itu kuning-kuningan, dan lalat seperti ini juga ya teman-teman. Nah, lalat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, lalat seperti ini ya. Nah, lalat seperti ini juga kalian bisa lihat itu karena senang dia senang ya, lalat ini senang sekali karena itu bakas ada anak laba-laba itu yang mati yang kecil tadi aku bilang kan, karena itu sari-sarian. Nah, tapi setelah itu menanggulanginya tadi ya gunakanlah pestisida alami itu tadi teman-teman agar tidak terpapar lagi. Karena di sini saya lihatkan ya satu persatu tidak ada yang mengganggu itu, meskipun semut hitam dan yang lain-lain. Nah, di sini kalian bisa melihat dengan kamera atas. Kemarin di sini ya juga teman-teman kalian bisa lihat di ujung polybag ini. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, banyak kan? Nah, lalu kalau ada pertanyaan, kalau kenapa Bang, meskipun daun itu bagus dan nggak ada binatang-binatang mati, lalu ada diinggipi lalat? Nah, itu jangan takut. Kalian itu bukan mengundang penyakit ya, dan bukan mengundang orang bilang itu bukan mengundang dari kematian, dan cuma itu bisa saja daun itu menimbulkan lubang kecil ya, seperti yang diisap lalat itu seperti jarum itu aja. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Nah, ini lalat yang kalian injak, jadi kalian tidak perlu takut. Nah, itu juga ada ya. Kemarin itu saya nggak tahu itu bahwa kacang panjang itu juga ikut-ikutan tumbuh di situ ya teman-teman. Ini kalian juga bisa lihat. Nah, ada ya kacang panjang tumbuh ini. Nah, itu. Nah, sudah kalian lihat kan sangat jelas kalau di tempat kalian sudah mempunyai rawa seperti ini, lalu tanahnya itu agak kecoklatan,
gunakanlah itu sebagai media tanaman, itu sangat bagus. Jadi jangan kalian sia-siakan. Selagi bumi itu menyediakan yang bagus dan tidak hancur, maka gunakanlah kedua kaki kalian dan kedua tangan kalian itu untuk bekerja keras agar membuahkan hasil dan berpotensi untuk kemajuan yang pesat untuk rakyat seluruh Indonesia, teman-teman. Oke, salam kepada para petani dan para budidaya dari seluruh Nusantara, NKRI. Selamat hari jadi ulang tahun HOT RI yang ke-76. Hari ini bertepatan 17 Agustus tahun 2021 ya teman-teman. Dan itu di sini saya juga berdoa kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, semoga kalian selalu terhindar dari penyakit yang sekarang ini ya, atau virus COVID yang saya malas untuk nyebutnya. Karena itu teman-teman, semoga kalian terhindar dari segala mara bahaya, khususnya para subscriber aku dan para viewer aku, selalu kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya cukup rasanya di sini untuk memberikan kepangarahan, cukup sangat jelas. Tapi sesuai janji saya, di video selanjutnya nanti saya akan juga memberikan pengarahan dan memberikan kepada kalian itu video selanjutnya menyajikan itu adalah masalah cabai tetap varietas bara dengan media hidroponik. Lalu pertumbuhannya itu seperti apa? Apakah cepat di sini dan apakah juga akan cepat di hidroponik? Kalian tunggu, kalian penasaran, makanya jangan lupa kalian like, subscribe, and share. Dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau kurang jelas kalian harus masuk di deskripsi, di sana ada link. Dan situ saya sajikan itu adalah langsung kalian masuk ke via WhatsApp grup aku ya teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lagi para penonton setia, dan saya ucapkan beribu-ribu maaf bagi para yang menyajikan pertanyaan itu tidak saya jawab. Tidak mungkin saya menjawab satu persatu karena setiap hari ini selalu ada yang kurang lebih itu ada yang 150 pertanyaan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah juga sekarang ini Bang Yade Hidroponik juga berkembang. Karena itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang tidak terhingga dan tidak mungkin saya ucapkan satu persatu. Dan pada para komentator yang setia di kolom komentar kemarin, kalian meminta kepada saya untuk sertakan wajah saya agar perkembangannya itu sangat jeli ya teman-teman. Oke, nanti itu mungkin di bulan 9 atau bulan 10 saya akan sajikan video yang kalian pinta apapun itu ya teman-teman, asalkan melalui dengan masalah tanaman. Dan saya ucapkan juga beribu maaf kepada para viewer aku yang sempat meminta tolong minta sajikan ya media polybag ini kacang panjang, karena itu tanahnya itu sudah masih kurang ya teman-teman. Karena itu saya tidak bisa menyajikan karena juga tingkat kekeringannya itu bahkan setengah bulan. Jadi pokoknya nanti kalian tunggu saja, akan saya berikan nanti itu media kacang panjang. Tapi sebagai pengobat rindu kalian juga baik, saya akan di akhir video ini dan segmen akhir saya akan tetambah, kalau orang Banjar itu tetambah ya, atau obat rindu kepada media polybag meskipun itu masih berbuah. Semoga itu menjadi obat hati kalian ya yang tidak bisa saya menyajikan. Nah, karena itu dukunglah agar menembus beberapa ribu lagi menuju 100.000 subscriber. Nah, ini teman-teman ya, ini media. Nah, ini media tanah ya, tapi bukan media polybag, tapi ini juga cukup sudah ada tuaan juga. Ini juga kemarin tuh sudah dipetik ya. Ini kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Sangat jelas ya, ini sudah menimbulkan beberapa buah ya. Meskipun agak lambat, lebih cepat ya, lebih cepat pertumbuhannya itu di media hidroponik ya teman-teman. Tapi di media hidroponik itu juga cepat matinya. Ini sudah berapa ya, hampir 2 meter sampai yang pucuk ini ya teman-teman.
Nah inilah media polybag ya, meskipun ini cuma ada 2 ya. Nah ini media polybag cuma ada 2 ya, sudah juga cukup pertumbuhannya. Nah tanahnya juga seperti ini, kalian bisa lihat. Nah seperti ini ya. Nah ini lebih hebat daripada tanah kompos karena dia akan menjadi kompos sendiri ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat pertumbuhannya sudah sampai sini ya. Semoga terobati para subscriber setia aku dan para viewer ya. Semoga terobati dengan, meskipun cuma 2 polybag. Saya rasa maaf sekali ya tidak bisa memposting karena di sini kalian bisa lihat lahannya kebetulan tergenang air ya. Nah jadi saya nanti di sebelah sana akan, nah di sebelah sana nanti akan saya letakin ya. Nah ini juga buahnya sangat bagus teman-teman. Nah oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para budidaya farmer NKRI.